Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh Masalah Baitur Rahim yang dimurah ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membangunkan kita semuanya, yang telah menghidupkan kita semua sehingga pagi ini kita bisa kembali melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan kebaikan yang mengawali hari kita di pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebaikan itu juga bisa menginspirasi kita untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Yang berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa Allah tambahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnahnya, dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salam juga semoga Allah tambahkan kepada keluarga tercinta beliau, para ummahatul mukminin, kepada para sahabat, para tabi'in, juga kepada seluruh keluarga termasuk kita di antaranya. Baik. Jamaah sekalian, pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mabani' ma'rifatillah, penghalang-penghalang ma'rifatullah. Dalam pertemuan pekan kemarin, Selasa pekan lalu, kita sudah membahas bagian pertama dari penghalang-penghalang orang untuk mengenal Allah SWT, yaitu kesombongan. Kesombongan pertama dalam sejarah kehidupan di dunia ini adalah kesombongan iblis ketika dengan angkuhnya dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah SWT untuk sujud kepada Nabi Adam AS, sehingga pendidikan iblis sejak itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan dalam Al-Quran, sejak pembangkangan iblis itu dalam Al-Quran tidak lagi disebut dengan namanya, tapi disebut dengan nama sifatnya, yaitu syaitan. Jadi kalau kita baca dalam Quran itu ayat yang berbicara tentang iblis, kalau ayatnya itu berbicara tentang kejadian sebelum perintah Allah kepada para malaikat dan juga kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, itu masih kalimatnya menggunakan kata iblis. Tetapi sejak iblis disuruh untuk sujud gak mau, maka nama iblis itu dalam Quran tidak disebut lagi dengan nama iblis, tapi dengan sifatnya, yaitu syaitan. Karena syaitan, sebagaimana kita tahu, adalah sifat, yaitu pembangkangan seseorang atau pembangkangan makhluk kepada Allah SWT. Itulah hakikat dari syaitan. Nah, sejak iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, itu disebut oleh Allah Ta'ala dengan kata syaitan. Padahal kita tahu bahwasanya sujud yang dimaksud dalam perintah Allah kepada Nabi Adam, kepada malaikat dan iblis itu bukan sujud ibadah. Karena sujud itu kan ada dua, ya. Ada sujud ibadah, ada sujud tahiyat. Kalau sujud ibadah itu sujud dalam rangka menyembah, seperti yang kita laksanakan setiap kali kita sholat, kita rukuk sujud. Nah, sujud itu yang kita laksanakan saat sholat itu kan namanya kita sujud ibadah. Sujud dalam rangka ubudiyah atau dalam rangka menyembah Allah SWT. Nah, itu tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah SWT. Jika dilakukan kepada selain Allah, maka itu salah satu bentuk dari tindakan kesyirikan. Nah, yang kedua, sujud itu adalah sujud tahiyat namanya. Dan sholat kita adanya tahiyat. Tahiyat itu secara bahasa artinya adalah penghormatan. Secara bahasa artinya apa? Penghormatan. Jadi kalau dalam Al-Quran dari wa idza hayyitum bi tahiyyatin
fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan jika kalian diberikan penghormatan atau diberikan salam penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah salam penghormatan itu dengan salam penghormatan yang lebih baik, aw rudduha, atau balaslah dengan yang sepadan. Jadi wa idza hayyitum bi tahiyyah, jika kalian diberikan salam penghormatan. Jadi kita salam assalamualaikum misalkan, itu kan salam penghormatan. Kata Allah SWT, fahayyu bi ahsana minha, balaslah dengan balasan yang lebih baik. Jadi kita ada yang assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah, berarti lebih baik karena ada tambahan warahmatullah. Lebih baik lagi kalau ditambah dengan wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-duha, atau minimal sepadan. Jadi kalau orang salamnya assalamualaikum, kita jawabnya minimal waalaikumsalam. Kalau salamnya assalamualaikum warahmatullahi, kita minimal jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, tapi kalau yang salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mau tidak mau kita harus jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita waalaikumsalam, berarti mutang. Kita jawab salamnya masih mutang gitu. Karena kata Allah, fahayyu bi ahsana minha, balaslah dengan yang lebih baik, al-rudduha, atau minimal sepadan. Dan ini berlaku untuk segala kebaikan yang lainnya. Jadi misalnya ada orang pinjam motor gitu, pinjam motor ke temannya untuk pergi seharian misalnya gitu. Dilihat bensinnya tinggal 2 strip misalnya, dilihat tinggal 2 strip. Pas mulangin minimal bensinnya 2 strip kalau bisa, syukur-syukur dipenuhi gitu. Nah, itu lebih baik gitu. Kalau misalkan pinjam mobil, waktu dipinjam kotor misalnya, maka pulang-pulang kalau bisa bersih. Itu namanya membalas dengan yang lebih baik, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu tidak disyaratkan oleh yang minjemin, tapi itu adalah atas keinginan kita pribadi. Nah, jadi tahiyat itu artinya apa? Penghormatan. Nah, sujud penghormatan itu juga tidak boleh dalam Islam. Jadi orang menghormati orang dengan cara sujud itu tidak boleh. Dulu pernah boleh. Jadi misalnya Allah perintahkan Nabi Adam Allah perintahkan mereka sujud gitu. Mereka sujud beneran. Tapi saat itu memang syariatnya masih membolehkan. Termasuk di zaman beberapa nabi terdahulu seperti Nabi Yusuf misalkan, sujud sebagai tanda menghormati orang itu masih dibolehkan. Gitu. Maka dalam Al-Quran Allah kisahkan bagaimana sujudnya saudaranya Nabi Yusuf kepada Yusuf alaihissalam. Kisahnya bermula ketika Nabi Yusuf pernah bermimpi. Jadi ketika Nabi Yusuf sebelum jadi Nabi kan pernah bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Aku pernah bermimpi dalam tidurku melihat 11 bintang dan matahari serta bulan semuanya sujud kepadaku. Nah, ternyata tafsirnya itu adalah sujudnya seluruh saudaranya Nabi Yusuf ketika setelah Nabi Yusuf diangkat menjadi pejabat di Mesir. Jadi Nabi Yusuf kan pernah didolimi sama saudara-saudaranya ya, karena iri dengan Nabi Yusuf, beliau dicampurkan ke sumur. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan. Setelah itu Nabi Yusuf sempat di penjara di Mesir beberapa tahun lamanya. Tapi setelah itu beliau diangkat menjadi pejabat di Mesir. Nah, ketika Nabi Yusuf telah menjadi pejabat di Mesir itu, saudaranya datang ke Mesir, dan ketika ketemu Nabi Yusuf mereka memberikan penghormatan dengan cara sujud. Nah, itu masih dibolehkan di era Nabi Yusuf alaihissalam. Gitu. Tetapi sejak zaman Nabi Muhammad SAW, syariat memang tidak memperkenankan ada orang masih pasang dua jawaban. Ini jawaban. Baik, jadi di zaman Nabi Muhammad itu saat sujud kepada orang itu tidak diperkenankan. Meskipun tujuannya bukan nyembah, tetapi tujuannya untuk menghormat tetap tidak dibolehkan. Baik, itu tentang
sujudnya iblis kepada Nabi Adam yang hakikatnya sujud menghormati, tapi iblis tidak mau, sehingga sejak itu iblis itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, sifat kesombongan ini juga akan menjadi penghalang kita untuk mengenal Allah kalau sampai ada dalam diri kita. Orang kalau sudah sombong susah dinasihati. Gitu. Susah dinasihati. Menyepelekan ya orang menasihati. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua teman sekalian, kita lanjutkan pagi ini. Penghalang orang untuk mengenal Allah yang kedua adalah bergelimang dalam kemaksiatan. Bergelimang dalam kemaksiatan. Orang berbuat dosa itu wajar atau normal. Semua kita pasti pernah melakukan kemaksiatan, dan itu merupakan sifat manusia. Artinya setiap kita pasti pernah punya salah. Karenanya Nabi SAW menyampaikan dalam sabdanya, kullu ibni Adam khata'un. Semua bani Adam, semua manusia itu khata'un. Khata'un itu adalah bentuk sebuah mubalaghah dari kata khati. Kalau khati isim fa'il artinya orang yang bersalah. Orang yang bersalah itu namanya khati. Dari kata khata'un salah, khati'un orang yang berbuat salah. Nah, kalau khata' to'nya ditasydid khoto itu artinya adalah orang yang banyak melakukan kesalahan. Gak cuma sekali dua kali, tapi sering berbuat kesalahan. Semua manusia itu disifati oleh Nabi dalam hadis yang lain ini, kullu ibni Adam khoto'un. Semua keturunan Adam manusia itu adalah orang yang sering sekali berbuat kekeliruan atau kesalahan. Itu sudah sifat manusia. Tapi Rasul menambahkan wa khairul khata'in tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang juga banyak bertaubat. Jadi berbuat salah, berbuat maksiat itu normal, itu wajar. Semua kita pasti pernah melaksanakannya. Tetapi yang menjadi penghalang orang untuk mengenal Allah lebih jauh adalah jika kita terlalu lama bergelimang dalam kemaksiatan, sehingga kita lama-lama menikmati kemaksiatan itu. Nah, itu menjadi hati kita menjadi tertutup, hati kita menjadi susah untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah menikmati kemaksiatan. Jadi ketika seseorang banyak maksiat, lama-kelamaan itu nuraninya akan tertutup dan hatinya mengeras. Cara berpikirnya hanya disetir oleh hawa nafsu yang akan menjauhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Taufifin ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu yang menutupi hati mereka. Jadi setiap orang ketika melakukan perbuatan dosa itu akan menutupi hati kita. Satu kali kita melakukan dosa, maka ada sebagian kecil dari hati kita tertutup oleh noda dosa itu. Kita melakukan dosa lagi, ada titik atau noda yang mengotori hati kita. Kita melakukan dosa lagi, ada titik lagi. Rasul mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu. Wa huwa ar-ra'ul ladzi dzakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba jika ia melakukan perbuatan salah atau perbuatan dosa, maka akan tercemari hatinya dengan satu bercak hitam. Di setiap kita melakukan dosa, itu ada noda hitam yang mengotori hati kita. Jika ia berhenti dari dosa itu, kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah serta bertaubat, maka hatinya kembali bersih. Jadi ibaratnya hari-hari kita ini kan seperti pakaian. Pakaian yang kita lakukan ini kan susah untuk didarkan dari kotoran, minimal kotoran debu. Jadi setiap pakaian yang kita laksanakan, yang kita kenakan, itu kan setiap kita pakai maka berpotensi terkena kotoran, minimal kotoran debu. Meskipun kita pakai sehari kelihatannya masih bersih, gitu. Tetapi begitu kita cuci, terlihat bahwasanya kotor ternyata. Nah, hati kita juga sama. Hati kita ini setiap saat terkontaminasi dengan perbuatan dosa. Nah, setiap kali kita berdosa, itu dalam hati kita akan ada noda
atau kotoran yang menempel di hati kita. Nah, ketika kita berhenti, kita beristighfar, kita bertaubat, maka hati kita menjadi bersih. Jadi istighfar, taubat itu ibaratnya adalah cara mensucikan hati kita. Jika ia melakukan kesalahan lagi dan menambahnya, maka hatinya lama-kelamaan akan menjadi hitam pekat. Kalau orang berbuat salah dan gak pernah taubat, salah terus, salah, maksiat lagi, maka lama-lama hatinya itu tertutup dengan noda hitam secara keseluruhan. Nah, kalau sudah seperti itu, susah orang untuk bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah SWT juga Nabi SAW itu memotivasi kita bagaimana supaya kita ini kalau melakukan kebaikan itu kita menikmati, kalau kita beribadah itu kita menikmati. Supaya apa? Supaya kita sudah tidak tertarik lagi mencari kenikmatan dari perbuatan dosa. Masalah masalah ini Pak. Kita lanjut ya. Jadi orang di dunia ini kan semuanya gitu ya. Yang mukmin maupun yang kafir, yang taat maupun yang tidak taat, kan semuanya di dunia ini kan dalam rangka mencari kebahagiaan, dalam rangka mencari kesenangan. Gitu. Kita ini yang berusaha taat Allah SWT juga ingin meraih kesenangan dan kebahagiaan dunia akhirat. Yang tidak taat Allah SWT, mereka melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, itu kan juga dalam rangka mencari kesenangan. Gitu. Semua sama mencari kesenangan. Tidak ada dengan sengaja niat menyengsarakan dia, nggak ada. Gitu. Orang mabuk misalnya, orang mabuk itu mereka mabuk dalam rangka mencari kesenangan. Meskipun mabuk itu menyebabkan kesengsaraan nanti, tapi kan mereka yang penting sekarang mabuk. Orang zina, orang selingkuh kan cari kesenangan. Meskipun dalam perselingkuhan dan perzinahan itu sebenarnya dia telah menceburkan diri pada kesengsaraan, terutama kesengsaraan akhirat. Kesengsaraan dunia juga dia mungkin akan mengalami terkena penyakit kelamin misalnya, AIDS misalnya, atau penyakit kelamin yang lainnya. Tetapi sebenarnya saat dia melakukan kemaksiatan itu, dia sedang mencari kebahagiaan dan kesenangan, meskipun sesaat. Nah, kita dalam beragama ini, dalam beribadah khususnya ini, kita juga dianjurkan dan didorong untuk dapat menikmati ibadah yang kita kerjakan. Bagaimana supaya kita itu merasa nikmat ketika ibadah, mencintai ibadah. Supaya apa? Supaya kita nggak lagi tertarik untuk bermaksiat, nggak tertarik lagi untuk mencari kesenangan di luar ketaatan. Orang ngaji seperti ini, sebisa mungkin pelan-pelan kita jadikan haji itu sesuatu yang nikmat, supaya kita nggak pengen lagi dan nggak tertarik lagi mencari kengeriungan yang bermaksiat. Jangan sampai kita melakukan ibadah dan kebaikan itu merasa terbebani. Nah, itu bisa dilatih dan bisa dipelajari. Bagaimana supaya pelan-pelan ibadah itu sesuatu yang kita nikmati dan sesuatu yang kita rindukan, bukan sesuatu yang kita jauhi dan sesuatu yang kita takutkan. Nah, itu kita terus belajar, terus berlatih supaya ibadah itu bisa sampai level itu. Jadi kita nikmati dan kita rindukan, bukan kita benci dan kita takutkan. Supaya kita bisa menyayangi mereka-mereka yang bisa berbahagia dengan kemaksiatan atau senang dengan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan memang betul bisa menghadirkan kesenangan, kebahagiaan, tetapi sesaat dan pasti berisiko. Semua kemaksiatan memang berpotensi mendatangkan kesenangan orang yang melakukan kemaksiatan itu, tetapi dia berpotensi untuk menimbulkan kemudaratan. Tapi kalau ibadah yang kita laksanakan di Allah Ta'ala ini dapat menghadirkan kesenangan dan kebahagiaan dalam hati kita dan tidak ada efek sampingnya. Kalau kemaksiatan membahagiakan dan menyenangkan, tapi efek sampingnya mengerikan. Efek sampingnya mengerikan. Seperti obat-obat kimiawi gitu kan,
Dia bisa mengobati, tetapi kalau dikonsumsi juga bisa menimbulkan efek samping. Tapi kalau madu yang asli ya, yang tidak dicampur dengan gula segala macam, madu yang asli ini kalau dikonsumsi dia tidak menimbulkan efek samping, tapi juga menyehatkan. Nah, kira-kira begitu perbandingannya ibadah dan kemaksiatan, meskipun sama-sama bisa menimbulkan atau bisa menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan, tetapi kalau kemaksiatan itu kesenangan yang berefek samping serius. Tapi kalau ketaatan ibadah itu tidak akan menimbulkan efek samping. Itu bedanya. Nah, dalam kenyataannya bang, orang atau manusia ini terbagi 3 dalam upaya mencari kesenangan dan kenikmatan. Ada orang yang meraih kesenangan dan kebahagiaan itu dengan melaksanakan ketaatan. Ini orang-orang mukmin, Rasulullah, para sahabat itu senang banget kalau sholat. Kangen gitu, kangen dengan waktu sholat. Itu kenyataan. Jadi Rasulullah, para sahabat itu kangen banget dengan waktu-waktu sholat. Bahkan beberapa di antara sahabat itu mengungkapkan, seperti Umar misalnya. Umar itu mengatakan begini, kurang lebih bahasanya, kalau tidak ada 3 hal di dunia ini, niscaya di bawah tanah itu lebih aku sukai dibandingkan di atas tanah. Maksudnya meninggal lebih sukai daripada hidup kalau tidak ada 3 hal ini. Pertama, kalau tidak ada perintah sujud kepada Allah Ta'ala. Kalau nggak ada sholat, lebih baik aku mati. Kira-kira bahasa gitu. Yang kedua, kalau tidak ada perintah jihad. Dan yang ketiga, kalau tidak ada kesempatan bermajlis dengan orang-orang soleh. Jadi kata Umar, 3 hal yang paling aku senangi dalam hidup ini adalah, pertama adalah sujud kepada Allah Ta'ala, yang kedua adalah berjihad fisabilillah, dan yang ketiga adalah bermajlis dengan orang-orang soleh. Itu Umar. Jadi sholat itu bagian dari kenikmatan yang dirasakan oleh Umar ibn Khattab. Itu Umar. Nah, bagaimana supaya kita bisa melakukan itu? Ini sekali lagi bisa dilatih dan bisa dipelajari. Itu Umar. Dan beberapa sahabat yang lain mengungkapkan dengan kalimat yang berbeda. Tetapi intinya mereka itu sangat menikmati yang namanya ibadah sholat. Karena ini adalah satu ibadah yang sangat spesifik, yang sangat khusus antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sholat malam. Nah, ada satu doa yang sangat bagus sekali. Doa ini dikutip dari surat Al-Hujurat ayat 7. Di beberapa doa itu kan yang kita baca, ada yang murni diajarkan Nabi, ada yang merupakan kutipan dari Al-Quran. Seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kutipan dari Quran. Kemudian Rabbi firli walidayya warhamhuma itu dikutip dari Al-Quran. Rabbana dzalamna anfusana, itu dari Al-Quran. Nah, ada satu lagi doa yang itu dikutip, terkadang tidak sepenuhnya mirip dengan ayat Al-Quran, tetapi kontennya dari Al-Quran. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyidhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma habib ilaina al-iman. Ya Allah, tanamkanlah kepada kami kecintaan terhadap iman dan hiasilah hati kami dengan iman. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyidhu fi qulubina. Ya Allah, tanamkanlah kepada kami kecintaan terhadap iman dan hiasilah hati kami dengan iman. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala agar hati kita itu mencintai keimanan, mencintai kebaikan, mencintai ketaatan. Dan kita memandang ketaatan, gitu, kebaikan, gitu, itu adalah sebagai sebuah keindahan. Allahumma habib ilaina iman. Ya Allah, cintakanlah, tanamkanlah kepada kami kecintaan terhadap iman, wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah hati kami dengan iman. Kemudian wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan, dan tanamkanlah kepada hati kami ya Allah kebencian terhadap kekufuran, terhadap kefasikan dan kemaksiatan. Tanamkan dalam hati kami ya Allah agar membenci kekafiran, bukan orang kafirnya ya, perbuatan kafirnya. Tanamkan dalam hati kami ya Allah kebencian terhadap perbuatan kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang terbimbing. Allahumma habib ilaina iman
wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, tanamkanlah kepada kami kecintaan terhadap iman dan hiasilah hati kami dengan iman. Tanamkan kepada kami kebencian terhadap kekafiran dan kefasikan serta kemaksiatan, dan jadikanlah kami golongan orang-orang yang terbimbing. Ini doa yang dikutip dari surat Al-Hujurat ayat 7. Insyaallah nanti saya tuliskan, nanti saya share ke baju biar di share di grup buat tambahan ini, tambahan doa kita ya, tambahan doa kita. Baik, ini jamaah sekalian, yang kedua penghalang kita mengenal Allah itu adalah kalau kita kelamaan bergelimang dalam kemaksiatan. Sekali lagi, kemaksiatan itu normal, tapi jangan sampai kita menikmati melakukan perbuatan maksiat itu sehingga kita lama-lama menikmati sehingga nggak tertarik lagi untuk mikirin agama, mikirin akhirat. Udah kelamaan dan menikmati dengan kemaksiatan itu orang kalau sudah itu susah karena udah nikmat, dia udah bahagia dengan kemaksiatan. Mau ditawarin itu ngaji, ya udah ngapain ngaji? Mau ditawarin sholat, ngapain sholat? Kemudian sudah bahagia dengan maksiatnya. Nah itu berbahaya sekali. Yang ketiga, penghalang orang untuk mengenal Allah adalah kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Mencintai dunia itu normal, manusiawi. Semua orang pasti ada kecintaannya kepada dunia, karena itu bagian dari sifat manusia. Tetapi kecintaan yang berlebihan ini yang menjadi penghalang orang untuk dapat mengenal Allah, untuk mau mikirin akhirat, untuk mau memikirkan kematian. Jadi kecintaan yang berlebihan kepada dunia dengan segala kenikmatan dan fasilitasnya akan menjadikan seseorang mengabaikan agama, menjauhi Allah Ta'ala dan melupakan akhirat. Jadi mirip dengan kemaksiatan tadi. Cuman kalau ini lebih ke dunia secara umum. Kalau tadi masalah dosa, orang mencintai dosa. Kalau ini orang gila dunia, gila harta. Itu juga akan menjadi penghalang orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia bagi dia dianggap segala-galanya, sedangkan akhirat dianggap hanya sekedar cerita yang belum jelas keberadaannya. Ya, yang penting kan sekarang, akhirat itu nanti aja. Belum tentu ada juga. Ya mama juga belum pernah survei. Saya itu pernah ngobrol sama salah seorang teman di Syariasi. Waktu saya masih sebelum pandemi, saya rutin ngajar di Syariasi setiap hari Jumat. Itu ada salah seorang karyawan yang cerita di kampung dia itu ada anggapan di sebagian masyarakat ini, kita mah di dunia ini harus berusaha untuk menjaga image atau menjaga citra di hadapan orang lain. Jadi meskipun kita berbuat maksiat segala macam nggak apa-apa, yang penting kita bisa sukses. Gitu. Dunia itu penting supaya kita tidak direndahkan orang lain. Kalau akhirat mah kita belakang di akhirat nggak apa-apa, nggak ada tetangga yang tahu, nggak ada dicibir tetangga. Tapi kalau kita di dunia susah, dicibir sama orang lain, maka bagaimanapun untuk meraih dunia nggak masalah. Supaya kita dihormati di dunia. Kalau kita kebelakang di akhirat masuk neraka, nggak apa-apa lah. Kita nggak dicibir di orang lain kok. Nah, sampai muncul logika seperti itu. Itu saking kelamaannya nggak pernah ngaji, saya rasa seperti itu. Akhirnya logika dia bisa terbalik seperti itu. Lebih kebelakang di akhirat daripada kebelakang di dunia. Karena kebelakang di akhirat nggak malu sama tetangga, tapi kalau kebelakang di dunia malu sama tetangga, teman dan seterusnya. Bagaimana bisa muncul nalar seperti itu? Itu karena kelamaan nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar agama. Akhirnya logikanya dikuasai logika syaitan. Seperti itu. Karena jemaah sekalian, orang yang terlalu banyak mencintai dunia, yang dipikirkan bagaimana ngejar dunia, itu pasti waktunya habis untuk mikirin dunia. Pikirannya juga habis untuk dunia. Apa-apa yang punya juga digunakan hanya untuk mencari dunia. Nyaris gak pernah berpikir tentang agama, gak pernah berpikir tentang Tuhan. Itu sudah pasti. Orang baru melek yang dipikir langsung dunia. Kan ada seperti itu. Maka sebisa mungkin kita kalau baru melek bangun tidur, itu jangan dipikirin dunia. Di antara yang memancing kita untuk mikirin dunia ketika baru bangun tidur itu adalah megang HP. Ini survei kecil-kecilan, itu sebagian besar orang sekarang ini begitu melek itu yang dipegang
HP. Terutama yang muda-muda. Kalau yang saya kalau yang bapak-bapak barangkali nggak terlalu gitu ya. Enggak, tapi aku orang Pak. Ya? Aku bawaannya aku orang. Oh masya Allah. Keren. Amin. Alhamdulillah. Tapi yang muda-muda khususnya itu udah di mana-mana begitu melek gitu langsung mana nih? Nyari HP gimana? Gitu. Kalau sudah pegang HP buka grup WhatsApp, ada notifikasi WA 20, grup apa RT ada 50 WA, grup apa lagi ada sekian WA, dibuka satu-satu, akhirnya telat. Harusnya dia bisa segera melakukan amalan akhirat, dia terpancing terikat dengan ngejawabin WA itulah baca dan seterusnya. Ada berita itu, anaknya Ustaz Arifin Ilham meninggal dunia misalnya, kan kemarin ya putranya Ustaz Arifin yang kedua yang baru nikah, katanya baru nikah 5 bulan yang lalu meninggal dunia, dibaca, masya Allah, akhirnya udah 12. Itu jebakan dunia dari handphone. Dalam hal yang lebih jauh lagi, orang secara kalau mikirnya dunia, maka dia pasti akan jauh dan kurang memikirkan akhirat. Nah, dalam kehidupan ini Allah SWT itu menyampaikan dalam Al-Quran, manusia yang paling rakus dengan dunia itu orang Yahudi. Jadi ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, ada orang mukmin. Dari sekian banyak kelompok-kelompok manusia yang paling rakus dengan dunia itu orang Yahudi. Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 96, وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan sungguh wahai Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi adalah manusia yang paling rakus terhadap dunia. Bahkan lebih rakus lagi dibandingkan orang-orang musyrik. Jadi kata Allah, sungguh kamu akan mendapati orang yang paling rakus terhadap dunia adalah orang-orang Yahudi. Bahkan kerakusan mereka itu melebihi orang-orang musyrik. Masing-masing mereka kata Allah ingin agar diberikan umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa neraka. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Orang Yahudi itu orang yang paling rakus dengan dunia. Karenanya sebaliknya dia juga adalah orang yang paling takut kematian. Orang kalau cinta dunia berlebihan pasti takut mati. Meskipun orang takut mati itu ada dua. Orang takut mati itu ada dua. Yang pertama takut mati karena kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Orang kalau mencintai dunia berlebihan, kan dia jadi sayang banget sama dunia, sayang banget sama hartanya, sayang banget sama keluarganya, sehingga dia benci kalau sampai mati. Itu orang-orang Yahudi seperti itu. Nah, yang kedua, orang takut mati itu ada yang baik, yaitu ketakutan kita kepada kematian yang didasarkan pada kesadaran bahwa amal kita belum cukup, dosa kita masih banyak sehingga kita takut mati. Dan itu diakui oleh Al-Quran. Orang mukmin itu sendiri juga takut mati. Bapak semuanya, termasuk saya hadir pada subuh ini, kalau ditanya ingin masuk surga apa Pak? Pengen pasti kan. Tapi kalau ditanya bersedia nggak kalau misalkan dipanggil Allah sekarang? Belum kan? Kenapa belum Pak? Belum siap kan? Nah, rata-rata pasti jawaban kita seperti itu. Rata-rata jawaban kita semuanya pasti kalau ditawarin pengen masuk surga, ya. Mengimani nikmat kubur, iya. Tapi siap nggak kalau misalkan Allah panggil kita sekarang? Kan pasti jawabannya belum siap kan itu. Kenapa sih? Katanya karena mengimani nikmat kubur, katanya cinta dengan dan ingin masuk surga. Tapi kenapa ditanya berani nggak dipanggil Allah sekarang? Belum siap gitu. Kan gitu. Tapi jawaban kita pasti berseragam bahwa ketidaksiapan kita karena kita sadar dosa kita banyak, amal kita juga serasa masih sangat kurang. Nah itu sesuatu yang baik. Karena Allah SWT ketika ada orang mukmin yang sudah berusaha soleh, berusaha taat, dan dia takut mati, nanti ketika mau meninggal Allah kirimkan para malaikat. Allah sampaikan dalam surat Fussilat ayat 30, nanti bisa dibaca di rumah. Surat apa? Fussilat ayat 30. Allah Ta'ala berfirman,
Ini tentang kabar mengenai orang mukmin yang berusaha taat dan dia akan meninggal dunia. Allah akan kirim para malaikat untuk menguatkan hatinya. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Orang mukmin lalu dia istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketaatan. Maka kata Allah Ta'ala, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, akan datang kepada orang mukmin yang istiqomah ini rombongan para malaikat. Kapan datangnya? Kata para ulama tafsir, yaitu ketika dia akan meninggal dunia. Didatangi oleh rombongan malaikat, bukan cuma satu, bukan malaikat pencabut nyawa, bukan, tapi malaikat yang ditugasi Allah untuk menguatkan hati orang mukmin, bukan malaikat pencabut nyawa. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, akan datang kepada mereka rombongan para malaikat. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyampaikan 3 hal. 1. Allah takhafu, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir. Kata para malaikat ini kepada orang mukmin yang akan meninggal dunia. Ini yang akan meninggal menyaksikan malaikat itu, dia menyaksikan para malaikat ini. Karena kata para ulama, ini adalah salah satu tanda husnul khotimah. Jadi tanda husnul khotimah itu kan ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Kalau tanda husnul khotimah yang bisa terlihat, misalnya orang meninggal sujud, itu tandanya dia husnul khotimah. Orang meninggal bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu tanda husnul khotimah yang bisa disaksikan orang lain. Kemudian tanda husnul khotimah yang bisa dilihat oleh orang lain adalah ketika meninggal itu keningnya berkeringat. Jadi kayak orang habis makan yang pedas, keringetan gitu. Kalau ada orang meninggal kok ini keringetan, itu tandanya dia husnul khotimah. Ada hadisnya seperti itu. Tapi ada juga tanda husnul khotimah yang nggak ada orang yang lain yang tahu kecuali yang bersangkutan, yaitu ketika rombongan mereka datang. Orang yang pada mengumpul di kamar itu mengerubungi orang yang seperti nggak lihat, tapi si hamba ini tahu ada rombongan para malaikat. Nah, rombongan malaikat ini mengatakan Allah takhaf, jangan kalian takut, kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Takut dan khawatir terhadap apa? Terhadap alam kubur, terhadap mungkar nakir, terhadap kehidupan akhirat, nggak usah takut. 1. Yang kedua, wala tahzanu, gak usah bersedih. Sedih terhadap apa? Terhadap anak istri yang kamu tinggalkan. Gak usah takut, gak usah sedih. Jadi gak usah takut dengan alam kubur, mungkar nakir di depan akhirat, dan juga kamu gak usah bersedih dengan keluarga yang kamu tinggalkan. Yang kedua, yang ketiga, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah kepada para malaikat ini, sampaikan kepada hamba-Mu yang mukmin ini bahwa dia telah dijanjikan atau disiapkan surga. 3 hal disampaikan malaikat ini kepada orang mukmin yang akan meninggal dunia. Pertama adalah dikuatkan hatinya supaya tidak usah takut menghadapi alam kubur, ketemu mungkar dan nakir, menghadapi akhirat. Itu 1. Yang kedua, gak usah sedih dengan anak istri yang ditinggalkan. Mungkin anaknya masih butuh biaya banyak, gitu ya. Istrinya selama ini gak kerja, nanti bagaimana nafkahnya, gitu ya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah diberi kabar gembira akan masuk surga kamu. Nah, dalam poin pertama yang disampaikan dalam ayat ini adalah Allah takhafu, gak usah takut. Berarti orang mukmin ini hati yang taat takut mati. Maka Allah kuatkan hati orang yang akan meninggal dunia. Allah takhafu, gak usah takut. Tapi ini gak ada yang tahu kecuali yang bersangkutan. Nah, ini adalah rasa takut terhadap kematian yang baik. Yang baik, karena akan mendorong orang untuk terus nambah amal, dan sebaliknya dia berusaha untuk menjauhi perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tapi kalau kecintaan dunia itu juga melahirkan rasa takut kepada kematian, tetapi itu sesuatu yang tercela. Nah, kecintaan dunia berlebihan selain menjadikan orang terhalang dari mengenal Allah Taala, juga akan menjadikan hidup terasa sempit dan kelak pada hari kiamat juga akan dikumpulkan di padang mahsyar dan keadaan buta. Jadi orang yang mencintai dunia secara berlebihan, selain semakin tidak mengenal Allah SWT, jauh dari agama, gak pernah mikirin akhirat, hidupnya juga pasti akan nyesek. Meskipun rumahnya lapang, tetapi kalau orang jauh dari agama itu terasa sempit kehidupannya. Meskipun kenalannya banyak, tetapi banyak juga yang bermasalah. Allah ingatkan kepada kita semuanya dalam firman yang mulia, wa man a'rada an dzikri
fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling menjauh dari peringatanku, kata Allah Taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan yang dhanka, bagi dia kehidupan yang sempit, yang nyesek. Gitu. Punya mikirin dunia. Orang kalau pikirin dunia terus pasti pusing. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak bisa lihat, buta. Ini kata Allah SWT. Orang kalau terlalu cinta dunia, jual dunia sampai lupa agama, itu nanti pas di padang mahsyar dikumpulkan dalam keadaan tidak bisa melihat, buta. Bayangin coba, dikumpulkan di padang mahsyar, tempat baru. Gitu. Kita nggak pernah mempunyai pengalaman sebelumnya bersama orang banyak yang kita tidak kenal. Kita buta sendiri. Misalnya alhamdulillah, bukan kita, kalau kita menjadi doa. Ada orang dikumpulkan dalam keadaan buta. Bagaimana kira-kira reaksinya? Wah, nggak buta saja kita, orang itu sudah ketakutan, apalagi buta, tempatnya baru, kumpul dengan banyak orang, udah siap-siap diadili. Bagaimana orang tidak ketakutan luar biasa. Kemudian orang ini berkata kepada Allah SWT, orang yang di pada masyarakat buta ini berkata kepada Allah SWT, qala, dia berkata, Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa kau kumpulkan aku di sini dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, pada dulu aku bisa melihat. Kok itu kanan kiri saya pada bisa melihat, saya buta? Kata orang ini. Apa jawaban Allah? Qala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah balasan karena dulu kamu telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, para rasul kami, Al-Quran telah datang kepada kalian, nasihat telah datang kepada kalian, tapi kamu melupakan. Kamu melupakan nasihat-nasihat kami, ayat-ayat kami. Fakadzalika al-yawma tunsa, maka kamu hari ini pun dilupakan. Udah nggak usah nanya-nanya. Dulu kamu juga kami datangkan Rasul, datangkan Nabi, gitu. Ada pengajian di mana-mana kamu nggak pernah ngelirik, nggak pernah tertarik. Ya sekarang kalau saya lupakan kamu, nggak usah nanya-nanya lagi. Kamu dulu nggak pernah nanya-nanya agama kok. Sekarang kamu dilupakan. Itu balasan di akhiratnya. Balasan di dunianya, di dunia pasti akan sempit. Orang kalau mikirin dunia terus-terusan. Kalau diibaratkan orang kalau terlalu larut dalam dunia itu kan seperti orang makan kuaci, ya. Orang makan kuaci pun nikmat, gitu, sambil ngobrol, kletak. Disediakan kuaci sebaskop, dimakan rame-rame, habis sambil ngobrol. Gitu. Tapi kita nggak ada, tetap tidak kenyang. Pulang ke rumah ya nyarinya nasi juga, gitu. Jadi orang kalau mengejar dunia terlalu banyak, itu seperti orang makan kuaci. Kenyangnya tidak dapat, lelahnya, capeknya dapat. Mulutnya kan lama pegel gitu. Makan kuaci sebaskop orang kan lama-lama mulutnya pegel. Demikian pula orang yang mengejar dunia berlebihan, itu akan menjadikan dia hidupnya lelah, gitu. Bahagianya mah belum tentu, lelahnya pasti. Karena Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita semuanya dalam sabdanya, dalam hadis dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani, beliau mengatakan, man kana di dunya hammuhu, man kana di dunya hammuhu, faraqallahu 'alaihi amrah, wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, wa lam ya'tihi min dunya illa ma kutiba lahu, wa man kana fil akhiratu niyyatuhu, jama'a Allahu lahu amrah, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atatu dunya wa hiya raghimah. Kata Rasulullah dalam hadis yang mulia ini, barang siapa dunia menjadi tujuannya, apa-apa dunia, sedekah biar untuk cari nama, sholat juga cari nama misalnya. Barang siapa dunia menjadi tujuannya, maka Allah akan berikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Jadi barang siapa yang dunia menjadi hamba, obsesinya, pikirannya, pokoknya semuanya dihitung berdasarkan keuntungan dunia. Mau silaturahim, apa manfaatnya? Kalau saya silaturahim ke sana, kira-kira bisnis apa yang saya bisa bicarakan? Oh, bisnis lagi. Nengok orang sakit, nanti yang nengok siapa aja ya? Ketemu fulan ini nggak bisa sambil ngobrol tentang usaha. Lo semuanya kok niatnya
dunia. Mau ngaji, ketemu Pak Fulan gak ya? Barangkali ada orderan baru misalkan. Dan semuanya dunia pikirannya. Barang siapa dunia yang tujuannya, Allah akan mencari berikan urusannya. Urusannya bikin Allah berantakan. Kemudian Allah jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Artinya kurang ini, kurang itu. Yang ini belum ketutup, yang ini masih kurang dikit, mau beli ini belum cukup, cicilan ini nunggak, wih, kefakiran di pelupuk matanya kurang. Padahal punya banyak, gitu. Tapi karena keinginannya jauh lebih banyak, sehingga apa yang dia punya itu serasa tidak pernah mencukupi. Kefakiran di pelupuk matanya. Kemudian ia tidak mendapatkan, padahal ia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Yang namanya dunia, masing-masing kita itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT jatahnya berapa. Gitu. Semuanya gitu. Memang jatah orang beda-beda. Ada orang jatahnya itu setangki katakanlah gitu, semobil tangki Pertamina, semuanya itu. Ada orang sehingga kekayaannya banyak di mana-mana. Ada orang yang cuma setangki yang mobil yang air isi ulang lebih kecil ya. Kalau tangki Pertamina kan banyak duit. Kalau tangki yang buat isi ulang air isi ulang itu kan lebih kecil. Ada cuma setoran, ada seember. Itu jatah rezeki orang. Sudah tentu kan Allah SWT nggak akan keluar dari situ. Dia mau jungkir balik. Kalau jatahnya setoran, ya setoran dapatnya. Gitu. Dia hidupnya hanya menghabiskan jatah air setoran. Gitu. Kalau yang jatahnya setangki isi ulang, ya selama dia lahir sampai mati, dia menghabiskan jatah air setangki isi ulang. Kalau yang jatah rezekinya setangki Pertamina, ya dia hidup dari lahir sampai mati, jatah rezekinya akan disediakan sebanyak itu. Gak akan keluar dari itu. Jadi orang mau jungkir balik seperti apa, tetap rezekinya segitu-gitu aja. Cuman kan kita tidak tahu jatah kita ini seberapa. Jatah kita ini seember kah, setoran kah, setangki isi ulang kah, setangki Pertamina, kita tidak tahu. Maka kita hanya diperintahkan untuk berusaha. Tetapi sebenarnya Allah sudah siapkan jatahnya. Kalau jatahnya belum dihabiskan, gitu, orang belum dicabut nyawanya. Karena ada satu cerita benar. Ada orang terjatuh di sumur, lalu berusaha diangkat rame-rame oleh orang. Gitu. Akhirnya bisa diselamatkan, naik gitu, dikasih minum susu, Begitu selesai dikasih minum, dia cerita sebentar tadi bagaimana kejadiannya. Setelah dia cerita tentang kejadian jatuhnya dia di sumur, itu dia mati. Jadi berarti dia masih punya jatah rezeki segelas air yang belum dia minum. Maka nyawanya belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itu. Nah, selanjutnya hadisnya, dan barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah taala akan mengumpulkan urusannya. Artinya urusan itu dijadikan rapi. Menjadikan kekayaan di hatinya. Mungkin secara ekonomi, secara aset dia nggak seberapa punya, tetapi merasa cukup hatinya. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Dia nggak perlu ngemis-ngemis. Karena orang itu kan cari dunia, ada yang beda-beda ngemis-ngemis, sampai mengorbankan harga diri, gitu. Sampai harus bohong-bohong, menjilat-jilat, misalkan. Ada seperti itu. Itu berarti dia datang kepada dunia dengan hina. Gitu. Kan banyak Pak ya. Ada orang yang sampai mengorbankan harga diri untuk cari dunia, menjual diri. Ada dengan cara kalau dia pejabat menjilat-jilat, yang lain cicik gitu. Orang kok sebagian itu sih, sikut sana sikut sini, menjilat sono, menjilat sini. Gitu. Itu berarti dia datang kepada dunia dengan cara hina. Tapi kalau orang urus tujuannya adalah akhirat, justru dunia datang kepada dia, dunia menghinakannya. Dia tetap terhormat, tetapi dunia pun dia dapat. Tapi kalau orang obsesinya pikirannya akhirat dunia terus, justru dia yang menghinakan diri di hadapan dunia. Ini resikonya. Nah, jamaah sekalian, itu yang kedua dari penghalang-penghalang ma'rifatullah. Jadi yang pertama adalah kesombongan, yang kedua adalah bergelimang dalam kemaksiatan, dan yang ketiga adalah terlalu cinta kepada dunia secara berlebihan. Nah, tiga hal ini itu adalah penghalang-penghalang orang untuk mengenal Allah SWT dari sisi
kecintaan kepada dunia. Baik, demikian yang sekalian. Saya rasa itu dulu pada kesempatan pagi hari ini biar tidak terlalu kesiangan. Insya Allah nanti kita sambung lagi dalam pertemuan Selasa depan, insya Allah. Seperti biasa, sebelum saya akhiri, barangkali ada satu dua pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo jika ada. Monggo. Ada mengenai kemaksiatan, Pak. Oke. Kalau di jadi seperti suatu penduduk, kalau dia melakukan kemaksiatan, tuntutan maksiat dari Allah itu akan tertimpa maksiat dendam. Nah ini benar.